Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas rahmatnya kita dapat menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Salah satunya melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Ini merupakan rahmat Allah yang patut sangat kita syukuri, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Engkau. Dan kami juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusanmu yang senantiasa harus kami teladani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Takengon, para wakil rektor dan rekan-rekan dosen yang kami muliakan, yang kami banggakan, pengurus Masjid At-Taqwa, dan yang sangat kami sayangi, Yama, Ine, saudara-saudaraku jamaah subuh, terutama anak-anak kami, adik-adik kami si hadir, yang tentu merupakan suatu kebahagiaan bagi kami karena dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat istimewa ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, teringat kami dengan sebuah lagu yang dulunya sering kami nyanyikan sejak SD, terutama saat kami berada di Pondok Modern Darussalam Gontor bersama rekan-rekan kami, salah satunya yang mengimami kita tadi ada Dr. Ahmad Sudiarto dari Jawa Tengah kalau saya tidak salah. Ada juga Dr. Ramadan Ema dari Tuiran yang bersama-sama kami di Gontor pada waktu itu. Lagu itu kurang lebih berbunyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagu ini sering kami nyanyikan di hari Kamis saat melaksanakan pramuka. Ibu lagu gede kengon ibu ke tengah pramuka we nyanyi ibu. Ah, pasti ibu. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Waktu saya bersadar nih aku hana sebenarnya makna nih lagu ini. Baru-baru ini kami menyadari setelah berdiskusi bersama rekan-rekan dosen, terutama ini tidak terlepas dari arahan Bapak Rektor Profesor Dr. Nurdin dan seterusnya. Ini beliau sering memberikan wejangan-wejangan kepada kami, sehingga lama-lama kami berpikir, mengapa kok setingkat pramuka di Indonesia menyanyikan lagu ini setiap kita melaksanakan kegiatan pramuka. Rupa-rupanya lagu ini terinspirasilah dari ayat yang kami bacakan di awal tadi, Al-Baqarah 200 dan seterusnya, yang kurang lebih terjemahannya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, berikanlah kami kesenangan hidup di dunia. Jadi mereka berusaha, berikhtiar, bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan mereka mendapatkannya. Akan tetapi kata Allah, di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan apapun.
Dan di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara kita ada yang memohon kepada Allah di waktu pagi kita berdoa, di waktu siang kita bekerja, di waktu malam kita bermunajat, ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan, kesenangan hidup di dunia. Dan lebih-lebih ya Allah, berikanlah kami ketiga hal itu untuk kehidupan kami kelak nanti di akhirat. Wa qina azabannar. Jangan sampai engkau cebloskan kami ke dalam nerakamu. Maka di sana senang maksudnya di dunia ini. Di sana senang maksudnya di akhirat nanti. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah harus senantiasa selalu kita ucapkan dalam kehidupan kita. Termasuk pagi ini majelis yang mulia. Kalau ada istilah yang sering beredar saat ini ada bahasanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Itu sebenarnya adalah ajaran dari Al-Quran yang termaktub dalam Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Bener Meriah. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kan Kemenak yang alhamdulillah setiap Rabu berkah selalu mendampingi kami, menambah keberanian kami untuk terus belajar menasehati diri sendiri dan kita bersama. Maka poin pertama, pertanyaan yang harus kita sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini sebagai bahan diskusi kita. Tidak ada khilaf bahwasanya semua kita ingin hidup baik, bahagia, berkecukupan hidup di dunia. Tidak ada perselisihan bahwa kita juga meyakini bahwasanya di akhirat nanti kita juga ingin bahagia. Bagaimana caranya di dunia ini kita jangan masuk ke dalam penjara, di akhirat nanti jangan sampai dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Tapi pertanyaannya, nih ku ibu aku menguna, kira-kira sih penting-pentingan dunia rum akhirat. Kuna bu, si penting-pentingan dunia rum akhirat. Nah, tergantung lagu sina buhana pertanyaan ini dan kuna pemahaman ini. Dua-duanya penting. Tapi ibarat dunia ini tempat bercocok tanam, akhirat nanti tempat kita memanen, si lebih penting menanam atau memanen. Nah, kegerarasi suwen, anak kasih si panen, ikarai suwen kegeri panen juga gerara arti. Maka jangan remehkan dunia ini. Maka pertanyaan pertama, lalu di mana letak hasanah itu? Di mana letak kebahagiaan? Di mana letak di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ibu kan lalu berada senyum harus soboh demi. Senyum loh. Jadi soboh-soboh ibu sudah naskupi ni bapak betadi sini senang, di sana senang. Ini tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Lalu di mana letak kebahagiaan itu? Ada orang yang berpendapat letak kebahagiaan itu ada pada harta, benda, dan kekayaan. Jangan heran Bapak Ibu. Hidupnya mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali lalu terbangun, yang ada dalam otaknya adalah harta, benda, dan kekayaan. Ada juga orang yang mengatakan kebahagiaan itu terletak pada pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Maka jangan heran sejak dia terbangun sampai dengan tidur lagi, segala upaya dia lakukan, peras keringat banting tulang, harta tenaga, bahkan nyawa korbannya untuk mendapatkan pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Ada juga orang yang mengatakan kebahagiaan itu terletak pada gelar yang tinggi, keturunan yang banyak, dan lain-lain sebagainya. Semua itu tentunya tidak salah. Tapi kalau hanya berpatokan sekedar pada kebahagiaan itu, Allah telah memberikan contoh orang-orang terdahulu sebelum kita. Fir'aun, kurang berkuasa apa? Namrud, kurang berkuasa apa? Qarun, kurang kaya apa? Ini hadir adik-adik kami luar biasa, kader-kader penerus ini. Ada beberapa orang anak SD. Adik ke pernah belum kempus nyatok-nyatok. Nyedemu misalnya ibu berke cerek warna kuning. Anak kena kita ibu? Harta karun, dum deliwe lah harta karun apa? Sawah-sawah ku kampung tengipe. Tapi sombong, tapi tidak taat kepada Allah. Maka kebahagiaan itu kalau semata-mata hanya pada harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, gelar, dan seterusnya, Allah telah memberikan contoh, tidak terletak di situ kebahagiaan. Lalu di mana letak kebahagiaan itu?
Allah sampaikan kebahagiaan itu terletak pada fitrah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Setiap kita yang diciptakan oleh Allah ada fitrahnya, yang dengan fitrah itu kita hidup bahagia. Sebagai contoh, cacing. Bahasa kita ini ketol, Bu. Fitrah ketol itu ada di dalam tanah. Kalau cacing itu mencoba keluar dari tanah, artinya keluar dari fitrahnya, hilang kebahagiaannya. Dipatok ayam, dimakan bebek. Atau cacing itu kita cari untuk kita jadikan umpan untuk menangkap ikan. Begitu juga dengan ikan, fitrahnya di mana? Ada di dalam air. Kalau ikan keluar ataupun dikeluarkan dari air, hilang kebahagiaannya, dia akan mati. Begitu juga dengan burung, kebahagiaannya ada di alam bebas, terbang dari satu dahan ke dahan yang lain, terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Kalau burung itu kita kurung, artinya kita keluarkan dia dari fitrahnya, hilang kebahagiaannya. Yumahara kemanuk kurung bapak nih, Bu? Nah, luahan kayak Bu. Karena dia tidak bahagia berada di dalam sangkar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana fitrah manusia? Di mana letak kebahagiaan manusia? Allah sampaikan tuh, letak fitrah manusia itu ada pada ketaatan kepada Allah. Maka harta itu penting, tapi harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah. Gunakan harta itu untuk memakmurkan orang banyak. Betul ya Pak Gerah? Maka harta itu pun penting. Kita bisa membangun masjid yang sedemikian megah, nyaman betul beribadah, apresiasi untuk panitia masjid. Mimpi agak di Pak Hamdan loh. Biasa, temas pedeh cerak. Ini karena harta, maka sampaikan nih kepada anak-anak generasi kita. Cari harta benda dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Enti merke, enti malas. Tapi bekali mereka dengan sebuah ilmu, pergunakan harta itu untuk taat kepada Allah. Cari pangkat jabatan dan kekuasaan setinggi-tingginya, tapi jangan sampai lupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dengan pangkat jabatan itu kita pergunakan untuk berbuat maksiat, tapi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari gelar setinggi-tingginya, cari ilmu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa manfaatkan ilmu kita itu untuk mensejahterakan orang banyak, bukan justru membodoh-bodohi orang banyak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir di tengah-tengah kita Bapak Rektor. Hadir di tengah-tengah kita para dosen. Hadir di tengah-tengah kita keluarga besar Institut Agama Islam Negeri Takengon. Hadir Bapak Dewan Masjid Indonesia, hadir Bapak Kemenak beserta jajaran dan seterusnya. Tujuannya sebenarnya cuma satu. Untuk memberikan kepada kita kebahagiaan sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an tadi. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai kesimpulan dan penutup, kami perlu sampaikan bahwasanya sejak 2008 kami telah bergabung dengan Institut Agama Islam Negeri Takengon yang pada waktu itu masih bernama STAI, kemudian bertransformasi menjadi STAIN, dan saat ini sudah menjadi Institut Agama Islam Negeri Takengon, yang mudah-mudahan berkat doa kita bersama, mudah-mudahan dalam kepemimpinan yang terhormat Bapak Rektor nanti, kampus kita bisa berubah menjadi Universitas Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka kehadiran kami di sini, kami putra asli dari Takengon, ada juga kawan-kawan yang memang bukan asli dari Takengon tapi sudah memproklamasikan dirinya sebagai putra Takengon. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Medan, Banda Aceh dan seterusnya. Keberadaan kami di sini, bagaimana caranya kami ingin berkontribusi, karena ngesekolah nibu kami tengah, ngesekolah nawan kami tengah, maka kami kembali ke daerah yang sangat kami cintai ini dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita bagaimana caranya mereka bisa hidup bahagia, senang di dunia ini, dan tentunya dengan membekali mereka ilmu agama, bagaimana caranya kebahagiaan itu tidak hanya sekedar didapatkan di dunia ini, namun juga kita dapatkan nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sungkan-sungkan untuk senantiasa bahagia. Kalau mau bernyanyi ya silakan, silsil ngutip Bu. Di sini senang, di sana senang. Tip saratem betul. Ditutup doanya itu kemudian dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan, kesenangan, kebaikan hidup di dunia, dan kebahagiaan, kesenangan serta
keberkahan hidup di akhirat nanti. Di dunia ini ya Allah, jangan kami sampai masuk ke dalam penjara, baik itu penjara secara kasat mata yang ada di lembaga ataupun penjara-penjara lainnya seperti kesehatan. Mudah-mudahan kita jangan sampai kena penyakit dan seterusnya. Dan lebih-lebih lagi kita berdoa kepada Allah di akhirat nanti, jangan sampai Allah campakkan kita ke dalam api neraka. Berizin ketua bagian tebewene, si benar berasal dari Allah, si salah hari kelemahanku. Oleh sebab itu, maka mohon diperbanyak maaf. Kami akhiri dengan sebuah ungkapan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.